Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Ayen dan komunitas Better Life yang sudah mengundang saya malam hari ini. Semoga materi yang saya bawakan malam ini bisa menambah wawasan kita untuk menambah sehat bagi diri kita dan semua orang yang membutuhkannya. Sebelum saya mulai presentasi, saya memperkenalkan diri saya, ya. Kebetulan saya seorang dokter dengan background ilmu sertifikasi dalam bidang terapi hormon. Kebetulan saya adalah penderita estrogen dominan. Artinya dari garis keluarga saya, ibu saya dan kedua adik saya, kita semua memiliki tumor jinak kandungan, ya, mioma uteri. Kebetulan pada diri saya pada tahun 2016 penyakit itu terdeteksi. Tetapi alhamdulillah saya minta izin kepada dokter yang mengobati saya untuk bisa saya obati dengan ilmu yang saya pelajari sendiri, ya. Dan akhirnya alhamdulillah sembuh tanpa operasi hingga saat ini. Hanya dengan menggunakan terapi anti-aging hormon dan nutrisi, dan juga saya mengikuti berbagai kursus integratif dan functional medicine. Dan kalau ditanya kenapa saya bisa sembuh, karena lifestyle is my doctor. Nah, semoga ilmu yang saya bagikan ini bisa juga kita manfaatkan semuanya. Mari kita review sedikit apa sih manfaat puasa, ya. Bagi kita yang coba kita cubit dulu lemak perutnya semuanya. Kalau cubitan terasa tebal, mari kita menjadikan puasa sebagai metode untuk mengurangi lemak perut. Jadi yang cubitan tebal ini di akhir puasa nanti harus berkurang, jadi tipis, ya. Jangan tetap atau jangan semakin tebal. Kemudian puasa yang baik akan men-trigger anti-aging dari dia merangsang produksi stem cell, ya. Kita mengenal stem cell yang biayanya mahal, ya, ratusan juta. Nah, kalau kita puasa dengan benar dan buka puasa dengan benar, kita akan merangsang produksi stem cell dari dalam tubuh kita sendiri. Dan kita juga bisa merangsang perbaikan sel-sel yang rusak melalui metode autofagi. Autofagi itu adalah suatu proses yang terjadi pada saat kita berpuasa, kalau bisa sih 16 jam, ya. Nah, puasa Ramadan kita hanya 13 jam. Jadi kalau mau merangsang autofagi, kalau mau nih kita sahur jam 2 malam. Jadi dapat puasa Ramadan dan dapat puasa juga untuk merangsang perbaikan sel-sel rusak, ya. Dan proses pembersihan ini dinamakan clean up, ya. Dia memperbaiki seluruh proses penuaan yang sudah terjadi dan sel-sel rusak sehingga merejuvenasi dari dalam tubuh kita sendiri. Nah, ternyata puasa juga akan berimpact terhadap banyak sekali biomarker yang berhubungan dengan penuaan, yaitu hormon-hormon penuaan. Dan dia merupakan detox yang cepat dan pemulihan energi yang cepat pula. Jadi, bagaimana kita akan mengakhiri puasa Ramadan kita tahun ini supaya kalau bisa kita sehat dari dalam keluar dan berlangsung seterusnya. Nah, sekarang bagaimana? Apa yang mau kita lakukan? Berbagai upaya untuk mengakhiri pandemi, ya. Pandemi, kebetulan kita hidup di zaman pandemi ini dan kita melihat begitu banyak kematian yang menyapu berbagai halayak ramai, ya. Ada sanak saudara kita, teman sejawat, atau kawan-kawan, atau bahkan keluarga kita, karena ternyata tubuh mereka penuh dengan proses inflamasi. Jadi karenanya, jika kita ingin bertahan hingga akhir pandemi yang nggak tahu kapan, marilah kita mulai mengurangi obesitas, mengurangi hipertensi, mengurangi penyakit jantung, mengurangi resiko penyakit kanker, diabetes, autoimun, dan semua
proses kronik degeneratif, penyakit kronik degeneratif yang lain yang mungkin kita miliki, dan marilah kita meningkatkan upaya-upaya antiinflamasi berupa meningkatkan konsumsi sayur dan buah, meningkatkan makanan dengan indeks glikemik yang rendah, ya, bukan yang tinggi. Kemudian bagaimana kita meningkatkan konsumsi protein, turunkan karbohidrat, dan meningkatkan mineral yang didapatkan dari makanan-makanan asli. Nah, dalam puasa kita harus melihat bagaimana kita bisa mengalami bugar dari dalam, ya. Dan kita harus menurunkan semua krisis atau mungkin toksin yang ada di badan kita. Dan tentunya kita tetap menghindari makanan-makanan yang alergi, dan dengan meningkatkan protein itu akan meningkatkan upaya detoksifikasi tubuh. Nah, puasa yang baik akan merupakan detoksifikasi yang baik bagi mereka yang makan makanan yang benar pada saat berbuka puasa. Nah, kita juga harus melihat bahwa puasa harus menjadi pemulihan dari berbagai penyakit kronik yang kita miliki. Karena dengan mengurangi konsumsi makanan, bisa juga kita akan mengurangi efek lingkungan dari makanan yang kita makan seandainya makanan itu bukan makanan yang organik, atau kita juga rendah terpapar terhadap jaringan, tetap terhadap toksin yang masuk dalam jaringan kita lewat makanan, ya. Kemudian kita akan memperbaiki semua fungsi-fungsi yang rusak seperti yang tadi sudah disebutkan. Mungkin saat ini kita tidak sakit, tetapi kita tidak dalam keadaan yang sangat sehat. Jadi dikatakan kita dalam keadaan suboptimum health, ya. Jadi marilah kita naikkan suboptimum health ini menjadi optimum health. Nah, ini kok nggak mau. Oke. Nah, sekarang saya sangat percaya bahwa banyak sekali makanan yang bisa kita jadikan obat. Jadi kalau kita mengonsumsi makanan yang sehat, kita sebenarnya sedang mendetoks tubuh kita. Tetapi kalau kita makan makanan yang terlalu enak, kita sedang meracuni tubuh kita dengan toksin secara tidak langsung. Jadi marilah kita menyembuhkan semua inflamasi yang kita miliki dengan pola makan yang benar pada saat kita berbuka puasa. Nah, kita harus melihat bahwa puasa harus menjadi metode detoksifikasi, sehingga pada saat makan, marilah kita mengonsumsi makanan dengan pH alkali. Jadi kalau tadinya kita hobi makan makanan yang ber-pH asam, marilah kita robah makanan-makanan yang ber-pH basa. Apakah makanan yang ber-pH basa itu? Adalah makanan yang minimalis karbo dan tinggi sayur dan buah. Sehingga ini akan menjadi enzim yang akan mendetoks tubuh kita dan menjaga pH tubuh senantiasa berada dalam keadaan basah. Dan makanan-makanan basah ini sebenarnya akan menjadi detoks yang bisa disupervisi oleh tim medis. Nah, artinya kalau kita tidak kita sekedar buka puasa, kita makan apa saja, kita tidak membuat pH tubuh kita alkali. Sehingga akhirnya di akhir bulan puasa bukan sehat yang kita dapatkan, tetapi malah resiko penyakit semakin meningkat. Nah, kemudian kita harus ingat bahwa banyak sekali toksin yang terpapar dalam tubuh kita, misalnya dari bisphenol alfa, ya. Bisphenol alfa ini molekul yang banyak terdapat pada plastik. Ternyata
kemasan-kemasan plastik yang mengandung bisphenol alfa membawa toksin, dan ini merupakan toksin yang sangat kuat yang akan meningkatkan inflamasi dan kerusakan sel dan kerusakan organ pada tubuh kita. Akhirnya, banyak sanak saudara kita mengalami kematian tiba-tiba akibat COVID-19, mungkin akibat tertumpuknya banyak sekali toksin dalam tubuh mereka tanpa disadari, dan akhirnya marilah kita yang tersisa ini memperbaiki sisa hidup kita dengan membersihkan dari berbagai toksin yang mungkin akan terpapar pada tubuh kita. Banyak sekali toksin lingkungan ditambah dengan kekurangan nutrisi melemahkan sistem imun yang kita miliki dan akhirnya menyebabkan kita sangat rentan untuk terkena COVID dan inflamasi meningkat dan bisa saja kita meninggal tanpa diduga akibat semua proses inflamasi yang begitu tinggi di dalam tubuh kita. Akhirnya, marilah kita menjadikan puasa ini sebagai suatu metode personalized detoksifikasi sehingga kita tentunya akan mengakhiri bulan Ramadan dengan sehat yang lebih berkualitas. Harus diingat bahwa jika kita mengonsumsi beberapa macam obat-obatan, mungkin sebagai terapi dari dokter yang mengharuskan mengonsumsi obat-obat tersebut seumur hidup, bisa-bisa obat-obat tersebut juga akan menyebabkan kekurangan berbagai nutrisi dalam tubuh kita. Saat ini sudah ada pemeriksaan farmakogenetik untuk melihat jika kita mengonsumsi obat-obatan tertentu, apakah benar-benar obat tersebut bisa diterima oleh tubuh kita atau tidak. Jika tidak, marilah kita mengeliminasi obat tersebut dari konsumsi kita sehari-hari. Nah, kita lihat ini adalah waktu berpuasa, ya. Waktu berpuasa ini siang hari kita tidak diperbolehkan makan dan minum, dan kita berbuka puasa pada saat sesudah maghrib. Kemudian kita akan mulai berpuasa sebelum subuh, ya. Jadi kurang lebih 13 jam kita berpuasa. Nah, pada saat kita berpuasa, ada organ-organ yang senang dengan berpuasa, yaitu lambung dan usus, hati, pankreas, kulit, ginjal, dan jantung. Dan di lambung, makanan kita ditampung dan dicerna selama 4 jam. Di usus, diolah hingga diserap selama 4 jam. Jadi total 8 jam. Kalau diibaratkan sehari kita biasa 3 kali makan, pada saat puasa kita hanya 2 kali makan. Dan ternyata ini memberikan kesempatan organ-organ pencernaan untuk meregenerasi sel-selnya. Dan dengan berpuasa akan memberikan interval waktu untuk organ pencernaan beristirahat dan memperbarui sel-sel rusak seperti yang sudah jelaskan tadi. Ternyata pada saat berpuasa, daya serap pencernaan meningkat dari 35% menjadi 85% karena sistem pencernaan kita lebih banyak beristirahat. Kulit juga akan mengalami regenerasi sel yang lebih baik karena memberikan ruang untuk proses regenerasi sel. Nah, ternyata puasa akan memperbaiki diabetes. Sehingga pada mereka yang menderita penyakit diabetes, puasa ini akan menurunkan gula darah yang lebih baik. Dan kita lihat adanya hormon glukagon harus memecah glikogen. Glikogen tadi adalah karbohidrat yang tertimbun di hati untuk menghasilkan energi. Ketika berpuasa, beberapa hormon akan stabil, akan efek stres, sehingga hormon adrenalin dan vasopresin juga akan lebih tenang. Dan hormon yang meningkat pada saat berpuasa adalah growth hormone. Growth hormone adalah hormon awet muda yang banyak bermanfaat untuk kesehatan otak, jantung, sirkulasi, hati, ginjal,
tulang, dan menurunkan kadar lemak. Jadi tadi waktu saya bilang, ayo kita cubit lemak perut kita. Kalau lemak perut kita tebal, kemungkinan growth hormon kita rendah. Nah, marilah kita akhiri bulan puasa ini dengan cubitan pada lemak perut yang lebih tipis, tanda growth hormon kita meningkat, dan artinya tanda kita berhasil membuat bulan puasa semakin awet sehat atau awet muda. Nah, manfaat berpuasa ternyata banyak memulihkan berbagai penyakit kronik degeneratif, juga menurunkan kolesterol bila pada saat berbuka puasa kita mengonsumsi makanan rendah karbohidrat dan gorengan tentunya. Dan kita akan menurunkan trigliserid. Trigliserid itu kalau tinggi, tandanya kita banyak mengonsumsi karbohidrat. Jadi banyak pasien yang bilang, dok saya nggak makan karbo kok, tapi trigliseridnya tinggi. Jadi pasiennya ketahuan bohong ya. Nah, kemudian perubahan komposisi lemak tubuh, tekanan darah, dan plasma kolesterol terjadi sudah 20 hari puasa. Ini kita sudah masuk 10 hari ya. Nah, akhirnya sebaiknya puasa selama bulan Ramadan dapat menurunkan berbagai risiko penyakit jantung dan pembuluh darah melalui penurunan rasio lingkar pinggang dan pinggul ya. Jadi kalau kita laki-laki lingkar pinggang paling tinggi 80. Tapi kalau kita wanita, lingkar pinggang itu tidak boleh lebih dari 90. Marilah kita ukur sebelum dan sesudah puasa ya, dan harus berkurang angka ini. Nah, akhirnya ternyata puasa juga bukan hanya sehat secara fisik, tetapi kita akan sehat secara mental dan spiritual melalui puasa yang rasional. Dan akhirnya ada juga penelitian yang mengatakan bahwa kulit kita akan semakin sehat dan semakin cerah, dan juga ada penelitian yang membuktikan bahwa umur rata-rata tikus yang berpuasa akan menjadi lebih panjang. Jadi kita pun seandainya melakukan puasa sebagai gaya hidup rutin di luar bulan Ramadan, insya Allah kita akan panjang usia. Nah, pada saat kita berpuasa, berkuranglah produksi radikal bebas yang dihasilkan oleh tubuh kita pada saat kita makan, ya. Dan ada juga penelitian lain membuktikan bahwa pada hari ke-7 kita berpuasa, sel-sel darah meningkat karena jumlah darah putihnya bertambah, sehingga ini akan meningkatkan sistem imun sehingga membuat kita kuat untuk menghadapi virus atau bakteri yang masuk dalam tubuh kita. Dan akhirnya, kata Imam Syafi'i, puasa akan meningkatkan kecerdasan. Ya, jadi artinya puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi kita juga akan lebih sehat secara mental, spiritual, dan kecerdasan. Kemudian, pada saat kita berbuka puasa, mari kita berbuka dengan makanan yang menghasilkan energi instan, tetapi sebaiknya rendah indeks glikemik. Indeks glikemik adalah kemampuan makanan meningkatkan gula darah. Jika kita makan makanan yang manis-manis, akan menyebabkan melonjaknya kadar gula darah, sehingga membuat gula darah kita naik tiba-tiba. Nah, di sini mari kita berikan kesempatan kepada lambung untuk menyesuaikan proses pencernaan, karenanya jangan makan berlebihan saat berbuka puasa. Hindari makanan yang dingin, asam, pedas, dan bersantan karena dapat merangsang asam lambung keluar lebih banyak. Dan perbanyak makanan yang mengandung serat tinggi. Dan kurangi semua makanan gorengan supaya deposit lemak yang tersedia dapat dipecah. Dan jangan makan berlebihan melebihi dari 1/3 kapasitas lambung. Jadi kalau kita punya kapasitas lambung, kita secukupnya saja dan jangan
jangan digeber istilahnya, kita makan apa semua yang kita lihat. Nah, sekarang saya ingin memperkenalkan konsep makanan adalah obat kita. Jadi food is medicine. Marilah kita menjadikan makanan kita adalah obat dan jangan jadikan obat sebagai makanan kita. Ternyata ini adalah pendapat dari Hippocrates, bapak kedokteran modern. Jadi kalau sekarang kita masih bangga dengan obat-obatan, ternyata bapak kedokteran modern sudah mengatakan makanlah dengan makanan yang benar, ya. Nah, dalam makanan itu bukan hanya terkandung kalori semata, tetapi ada makronutrien yang terdiri dari protein, lemak, dan karbohidrat, dan ada berbagai mikronutrien. Ada serat, ada fitonutrien, ada plant genome, ada antinutrien, artinya ada zat-zat yang tidak bermanfaat, dan ada unimportant molecule. Jadi, marilah kita menjadikan makanan kita sebagai sarana untuk memenuhi kecukupan nutrisi. Jika kita tidak bisa menjadikan makanan kita memenuhi kecukupan nutrisi, disitulah kita memerlukan suplementasi nutrisi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan ternyata banyak sekali bukti bahwa penyakit itu terjadi akibat gangguan keseimbangan atau kekurangan nutrisi. Jadi karenanya untuk memulihkan berbagai penyakit akibat kekurangan nutrisi itu adalah dengan pemberian nutrisi yang tepat. Nah, ini adalah kurva makan tradisional, ya, di mana kita lihat nasi atau karbohidrat lainnya masih menjadi dasar atau apa yang terbanyak dari apa yang kita konsumsi sehari-hari. Kemudian buah-buahan, kemudian protein sedikit, dan yang paling atas adalah lemak, minyak, gula, dan garam. Ya. Nah, kalau kita ingin sehat, kita harus meninggalkan kurva atau piramid makanan tradisional ini. Ya, saya akan menampilkan berbagai kurva atau piramid makanan dan kita akan memilih yang mana yang paling cocok dengan kebutuhan kita. Ya, nah di sini kita lihat ada healthy eating pyramid. Ya, kalau kita ingin sehat, di sini apa yang terbanyak kita lakukan paling bawah adalah daily exercise dan weight control. Jadi itu yang menjadi utama. Ya, baru kita boleh mengonsumsi sayur buah, lemak yang baik, ya, whole grain. Kemudian di sini boleh ada ikan dan sumber protein lain, kacang-kacangan. Kemudian di sini ada sumber vitamin D, ya. Kita tidak perlu minum susu sebenarnya karena dari 1 gelas susu hanya terdapat 100 unit vitamin D. Padahal kita membutuhkan vitamin D yang cukup tinggi. Nah, ini yang paling atas nih, katanya sedikit saja kita makan daging merah, butter, kemudian nasi, kalau kita masih konsumsi nasi, itu adalah bagian yang paling sedikit. Jadi bukan yang paling bawah. Kalau kita ada minum minuman manis dan lain-lain, kita juga jadikan itu dari komposisi makanan yang paling sedikit yang harus kita konsumsi. Nah, kita lihat ya. Sebentar, ini kok nggak mau. Ya, ini kalau kita sering dengar sekarang ada ketogenic diet, ya. Itu adalah diet di mana karbohidratnya amat sangat rendah, ya. Jadi di sini yang terutama dikonsumsi adalah lemak yang baik, kemudian protein, kemudian sayur-sayuran yang tidak mengandung tepung, kemudian ada dairy and nuts, kemudian berries atau buah-buahan yang agak manis itu paling sedikit saja yang dikonsumsi, ya. Jadi di sini sangat meminimalis karbohidrat, nasi, roti, kue-kue, mie, dan lain-lain. Nah, ada variasi yang lain dinamakan ketogenic dan paleo. Paleolitik itu adalah diet di mana kita kembali ke zaman batu. Zaman batu tuh nggak ada apa-apa. Jadi kita makan makanan yang
raw atau makanan segar, sayur mentah ya, salad-salad buah-buahan dan kebanyakan tidak dimasak ya. Jadi raw itu asli, kita makan makanan asli. Nah, ini kalau mau dengan ketogenic paleo sama ya, buah-buahan tuh paling sedikit yang dikonsumsi. Di sini yang paling banyak di sini adalah lemak yang baik, sayur buah, dan di sini ada berbagai jenis makanan-makanan yang lain. Protein dibatasi. Katakan maksimum 0,8 gram protein per kilogram berat badan ya. Nah, kemudian di sini kita lihat buah-buahan, kacang-kacangan, dan ada karbohidrat yang tidak mengandung tepung, dianggap safe starches ya. Kemudian buah sangat sedikit. Nah, adapun kalau konsumsi air, air yang paling banyak. Tea, minuman-minuman lain, kemudian garam sedikit, dan vitamin atau suplemen itu yang jangan dilupakan maksudnya ya. Oke, nah kemudian kita lihat di sini kita harus menghindarkan gula dan refined karbo ya. Jadi sama ini kalau kita ingin sehat, jadi karbo itu harus kita hindari ya. Nah, sekarang kita lihat ini kok suka macet. Nah, ini bagi yang vegan tentunya mereka tidak mengonsumsi makanan yang berasal dari hewani ya. Jadi hanya ada sayur buah, di sini ada grain ya. Boleh ada pasta, sereal, whole grain, boleh ada kacang-kacangan. Mungkin dia masih mengonsumsi kacang kedelai ya sebagai susu. Kemudian bisa juga susu almond sebenarnya ya. Dan ada minyak yang sehat ya. Oke, nah sekarang ini juga saya suka dengan piramida makanan ini. Saya katakan ini sebagai ideal food pyramid. Jadi yang ingin awet sehat bukan hanya di bulan Ramadan ini, mari kita boleh menggunakan piramid makanan yang terakhir ini. Di sini sayur buah yang terutama, di sini ada whole grain ya, kacang-kacangan, lemak yang sehat, ada ikan dan seafood ya. Kemudian kalau masih mengonsumsi kedelai sedikit ya, kemudian ada jamur, kemudian sumber lain protein dari telur dan lain-lain, ada healthy herbs dan spices. Jadi semua bumbu-bumbuan itu bersifat antiinflamasi. Kemudian tea ya, teh, suplemen setiap hari yang mengonsumsi red wine ya kita ambil kandungan resveratrol, tetapi saya lebih suka mengambil suplementasinya. Dan seandainya masih makan makanan yang manis, itu hanya healthy sweet. Healthy sweet ini diambil dari dark chocolate, dark, bukan milk chocolate ya. Jadi mudah-mudahan dengan presentasi saya kita bisa memilih piramid ideal yang mana yang mau kita ambil untuk gaya hidup kita hingga seterusnya. Nah, sekarang kita mungkin yang tidak bisa mengonsumsi makanan sehat sehari-hari, kita harus lihat kita memiliki prioritas apa. Yang sakit jantung, ini suplementasinya. Kalau kita mau ambil bisa makan dari sumber-sumber yang asli, silakan. Tapi kalau tidak bisa, mari kita mengonsumsi suplementasinya. Kalau kita paru, ada masalah dengan paru, kita ambil nih vitamin A, C, D, E ya. Jadi kita silakan foto aja, dan untuk menjaga kesehatan tubuh kita memerlukan semua nutrisi ini. Dan lihat ya, untuk energi, untuk kulit yang sehat. Banyak orang, dok aku pingin kulit yang sehat. Tapi apa benar hanya kulit aja yang penting ya? Apakah dalam-dalemannya nggak perlu ya organ-organ lain? Kemudian otot ya, sendi-sendi, tulang. Kemudian untuk kesehatan otak jangan sampai cepat pikun, kesehatan mata jangan sampai cepat rabun ya. Kesehatan rambut jangan sampai mudah rontok. Kesehatan pendengaran kita jangan sampai cepat tuli ya.
Jadi kalau kita diberikan umur, kalau bisa kita tetap sehat walafiat hingga akhir hayat. Kemudian bagaimana kesehatan gula darah kita, ya, pencernaan kita, sistem imun, ginjal, dan mungkin yang mau kesuburan, ya, harus memperhatikan faktor-faktor mikronutrien yang khusus. Dan akhirnya kita sebaiknya memenuhi seluruh kebutuhan nutrisi ini dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, jadi kita sebaiknya kalau ingin awet sehat nih, makanan yang kita makan yang segar-segar saja seperti ini ya. Nah, dan ini berbagai bumbu-bumbu antiinflamasi. Jadi kita boleh menjadikan makanan kita sebagai obat ya. Nah, kalau kita makannya begini terus, insya Allah kalau dikasih umur berapapun, insya Allah kita hidup enak dan mati pun enak ya. Nah, karena kita mengalami pandemi ya, sebenarnya banyak yang harus dibahas, tapi saya utamakan pada 3 komponen aja ya. Komponen pertama adalah vitamin D ya. Nah, vitamin D itu memang benar bisa didapat gratis dari matahari, tapi sayangnya tidak setiap saat kita berjemur, kita akan mendapatkan matahari yang kita inginkan. Nah, siapa saja yang beresiko untuk kekurangan vitamin D adalah mereka yang jarang keluar, mereka yang pakai jilbab ya, yang berkulit gelap ya, kemudian orang dengan overweight, wanita hamil, orang-orang tua, ini yang berkulit gelap sudah disebutkan, anak-anak juga sangat rentan terhadap kekurangan vitamin D. Nah, vitamin D ini ternyata vitamin yang reseptornya ada di seluruh tubuh kita. Sehingga kalau kita kurang vitamin D, kita mengalami kelemahan umum, mulai dari keropos tulang, ya, mudah lelah, tidak mudah untuk bisa tidur, ya, insomnia, gangguan kognitif atau mudah pikun, mata mulai mengalami gangguan, ya, gangguan metabolik, jadi mulai gemuk juga, kemudian mereka yang malas berolahraga, ya, kemudian mungkin mereka yang sering menggunakan sunblock setiap hari juga memiliki resiko untuk kekurangan vitamin D, dan semua orang yang menggunakan obat-obat antasida atau obat sakit lambung, dia akan menyebabkan rendahnya asam lambung, sehingga juga akan mengalami kekurangan vitamin D. Nah, vitamin D ini sebenarnya vitamin yang larut lemak yang juga akan rendah pada mereka yang memiliki gangguan hati atau gangguan batu empedu atau gangguan pada kandung empedu ya, atau mereka yang memiliki gangguan ginjal pun biasanya memiliki kekurangan ini. Nah, ini penyakit-penyakit yang akan dialami jika seseorang mengalami kekurangan vitamin D dan dibiarkan terus. Ya, jangan-jangan penyakit yang kita alami hanya karena kekurangan vitamin D ya. Jadi kita lihat nih ada 15 macam penyakit, silakan dilihat. Kemudian, vitamin D ini ternyata dalam penyerapan dalam tubuh kita memerlukan magnesium. Jadi kalau selama ini kita hanya paham vitamin D, vitamin D, vitamin D saja, saat ini kalau kita tidak mengonsumsikan magnesium, ternyata kita juga penyerapan vitamin D akan kurang optimal. Dan distribusi dari kalsium di dalam tubuh kita akan diseimbangkan oleh si magnesium menuju ke darah, tulang, gigi, dan berbagai penyimpanan lainnya. Nah, kalau kita mengonsumsi kalsium tanpa magnesium, mungkin kadang-kadang ada ibu hamil atau ibu-ibu yang mengalami rasa kram pada kakinya. Nah, itu tanda kekurangan magnesium. Tanda kekurangan magnesium lainnya kalau kita sering sakit kepala. Jadi kalau kita sering sakit kepala, obatnya bukan paracetamol ya. Kita sering dengar, aku pengen minum ini, merek ini yang kita sudah sangat ingat ya. Sebenarnya obatnya adalah magnesium ya. Nah, sekarang berapa sih dosis vitamin D yang kita butuhkan? Ternyata tidak sama loh. Jadi saat ini kita harus tahu kita vitamin D-nya berapa. Kalau kita vitamin D-nya saat ini 2000,
10 kadarnya, dan kita ingin naik menjadi katakanlah 60, kita harus minum 10.000 unit per hari, ya. Dan vitamin D yang ideal itu saat ini bukan di bawah 40, bukan 30. Tapi kalau bisa lebih baik kalau mendekati 100. Jadi silakan difoto slide ini atau nanti juga bisa dibagikan ya. Dan nih lihat, kalau kita ada di kadar vitamin D 60, ingin naik menjadi 70, kita cukup minum 2.700 unit per hari ya. Jadi artinya kita ada di berapa dulu dan ingin mencapai berapa. Jadi tidak ada satu dosis yang sama untuk semua orang. Nah, kemudian kita lanjut dengan topik magnesium. Magnesium ini adalah penyakit modern defisiensi. Jadi semua makanan-makanan modern ternyata kurang kadar magnesiumnya. Dan magnesium ini banyak pada sayur, tapi sayang kita mengonsumsi sayur tuh saiprit ya, sedikit. Jadi akhirnya kita mengalami kekurangan magnesium. Magnesium ini adalah sebuah kofaktor yang akan dipakai pada 300 proses biokimia di dalam tubuh kita. Sehingga tadi sudah disebutkan banyak sekali orang tanpa disadari memiliki kekurangan magnesium ini. Dan kenapa kita kekurangan magnesium? Karena kita sering makan gorengan, kita mungkin banyak minum obat-obatan termasuk painkiller atau diuretik akan menurunkan kadar magnesium kita. Kita minum kalsium dan tidak berimbang dengan magnesium dan itu akan terjadi kalsifikasi pada pembuluh darah. Nah, mungkin satu saat ada dokter jantung mengatakan ini kalsium skornya tinggi ya. Jadi kalsium yang kita konsumsi tanpa magnesium itu akan menyumbat pembuluh darah kita. Dan mereka yang konsumsi alkohol dan minum-minuman soda juga mereka yang mengalami stres. Jadi stres itu menurunkan kadar magnesium dalam tubuh kita. Dan ini adalah tanda-tandanya seperti sudah saya sebutkan tadi, sakit kepala, sering migrain, ya, anxiety, low mood, kemudian kelelahan yang menyeluruh, PMS. Jadi kalau seorang wanita tiap bulan sakit perutnya menjelang haid, itu dia bukan kekurangan, ada satu obat yang sudah sangat dikenal ya, dia kekurangan magnesium. Dan semua sakit pada otot atau kram-kram ya, atau kita sering sakit sendi-sendi, itu karena kekurangan magnesium. Dan ini adalah berbagai penyakit yang terjadi jika kita kekurangan magnesium. Coba lihat, jangan-jangan kita menderita satu atau beberapa penyakit yang disebutkan di sini ya. Dicatat aja atau di foto slide ini. Kemudian kita lihat ini tanda-tandanya ya, tadi sudah disebutkan ya. Jadi sampai banyak sekali ya gejala dari kekurangan magnesium ini. Dan akhirnya berapa sih kebutuhan magnesium yang kita butuhkan? Kita tinggal lihat kita masuk golongan mana dan kita akan membutuhkan magnesium yang lebih tinggi. Lebih tua usia kita membutuhkan dosis yang lebih tinggi tentunya. Nah, makanan-makanan yang kaya dengan magnesium itu ada di daun bayam, ada di kentang, ada di kacang mente, ada di coklat, ada di pisang, avocado, almond, buah tin, kacang-kacangan, carrot, yogurt, brokoli, dan pada pumpkin seed ya. Dan ini kita lihat makanan-makanan ya, avocado dan lain-lain ya, kacang-kacangan. Semoga kita sangat familiar dengan makanan-makanan ini sehingga kita tidak mengalami kekurangan magnesium. Nah, ternyata vitamin D dan magnesium itu bersinergi. Jadi artinya jangan sampai kita hanya mengonsumsi vitamin D tanpa magnesium. Dan satu lagi mineral terakhir yang saya kemukakan malam ini yaitu zinc. Zinc, banyak sekali orang tidak menyadari bahwa dia kekurangan zinc. Terutama jika kita mengalami gangguan pencernaan dan mungkin kita menggunakan obat-obat antasida, antibiotik dan juga mungkin penahan asam ya, PPI.
nama obatnya, atau non-steroid anti-inflammatory drugs, itu akan menurunkan kadar zinc dalam tubuh kita. Dan jika kita juga memiliki kadar gula darah yang cenderung tinggi, kita pasti mengalami kekurangan zinc. Juga mereka yang mengalami kronik stres dan terpapar toksin yang tinggi akan mengalami kekurangan zinc yang sama. Dan inilah gangguan penurunan sistem imun. Jadi kalau kita kemarin pernah menjadi alumni COVID, jangan-jangan kita menderita kekurangan zinc yang bertahun-tahun ya. Tapi dulu nggak apa-apa, saat ini COVID mudah menyerang mereka yang sistem imunnya kurang kuat ya. Nah, akhirnya ini adalah gejala-gejala jika kita kekurangan zinc. Dan jika kita mengonsumsi zinc, tentunya gejala-gejala ini akan diatasi dan lihat banyak sekali manfaatnya, menurunkan inflamasi, meningkatkan sistem imun, meningkatkan produksi progesteron pada mereka yang memiliki estrogen dominan. Jadi mereka yang memiliki tumor atau kista di dalam tubuhnya, pasti kita memiliki kekurangan zinc. Ya, kemudian kalau kita ingin mengurangi resiko kanker apa aja, mari jangan lupa mengonsumsi zinc. Dan dia juga akan mensupport gen anti kanker, ya. Dan menghambat angiogenesis. Angiogenesis ini adalah metastase daripada kanker yang sudah dimiliki. Dan dia juga akan merangsang apoptosis, ya. Nah, ini adalah makanan-makanan yang kaya dengan zinc. Marilah kita bijak memilih makanan yang mau kita makan. Akhirnya, karena kita belum mengakhiri pandemi, bagaimana sih suplemen apa yang harus kita minum supaya kita insya Allah tidak terkena lagi COVID dan insya Allah COVID tidak balik lagi memuncak di Indonesia? Marilah kita mengonsumsi semua vitamin yang tertulis di sini ya. Semoga kita yang hadir malam hari ini akan semakin sehat, bisa menyehatkan diri, keluarga, sanak saudara, dan kita bisa menyehatkan bangsa Indonesia. Akhir kata sebelum menutupi presentasi, ternyata saat ini kita tidak boleh mengabaikan kepentingan human microbiome atau kuman baik yang kita miliki dalam tubuh kita. Jadi setiap manusia memiliki kebun binatang masing-masing dalam tubuhnya. Jadi probiotik atau mikrobiom itu ada di semua lubang yang kita miliki. Lubang mata, lubang hidung, mulut, gigi geligi, termasuk lubang anus dan vagina dan uretra ya pada pria. Jadi kalau kita mengonsumsi antibiotik, maka semua kuman-kuman baik yang kita miliki akan mati dan berakibat menurunnya sistem kekebalan tubuh kita. Karenanya, marilah saat ini mulai kita mereboisasi kembali semua kuman-kuman baik yang kita miliki. Jika pasukan ini menjadi lebih banyak dengan strain yang lebih banyak, ternyata sistem imun kita akan semakin kuat selamanya. Jadi akhirnya bukan hanya untuk mencegah dan mengobati COVID semata, kalau dengan mikrobiom yang baik, kita akan bisa mencegah semua penyakit kronik degeneratif yang akhirnya mungkin akan mematikan kita. Dan akhirnya marilah kita yang tadinya berpikir menunggu penyakit datang, mari kita mencegah agar kita bisa sehat sepanjang hayat, hidup enak, dan mati pun enak. Dan marilah kita mencari dokter yang baik yang akan menjaga kesehatan keluarga kita sepanjang umur. Dan ini adalah tips saya untuk menjaga, mencegah, ataupun mengobati COVID jika saat ini masih ada yang terkena COVID. Demikianlah, marilah kita menjadikan makanan kita sebagai obat dan jadikan dapur kita sebagai farmasi kita, dan lifestyle is our doctor. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget Dokter Widya. Kita jadi banyak tambah ini ya, jadi tambah banyak pengetahuan yang kadang-kadang mungkin ada beberapa yang sudah tahu, tapi pura-pura nggak tahu juga banyak ya. Godaan Pura-pura tahu mengalahkan juga banyak ya. segalanya. Apalagi kalau waktu mampir di restoran suka pura-pura nggak tahu gitu ya. Jadi, tapi banyak juga pengetahuan yang kita belum tahu dan hari ini alhamdulillah kita mendapatkan insight dari Dokter Widya. Nah, teman-teman, silahkan kalau ada pertanyaan bisa open mic. Nah, sambil menunggu ya, raise hand dulu ya, raise hand dulu, kemudian nanti kita akan buka mic-nya. Ini ada pertanyaan Dokter Widya dari Bu Maria. Dokter Widya, setelah bulan Ramadan, mana yang lebih baik, puasa Senin Kamis 13 jam tanpa makan dan air, atau puasa tanpa makan tapi minum air, tapi 16 jam seperti yang disebutkan tadi? Ya, kalau saya akan memilih 16 jam. Karena kalau 16 jam itu kan bukan puasa muslim ya, Ya, tapi itu puasa demi kesempurnaan sehat kita. Insya Allah kita akan mengalami autofagi, ya. gitu. Oke, terima kasih. Mungkin pilihannya gini, bisa juga pas buka puasa air putih aja, jangan yang kalori, tunggu Boleh. sampai 16 jam. Jadi Senin Kamisnya jalan, 16 jamnya juga jalan gitu ya. Ya, Kalau tahan gitu. Tapi kalau sebenarnya imannya kuat. puasa gitu ya, kalau kita tidak harus sahur ya, ya makan malam, kemudian stop, kemudian niat puasa gitu. Kayaknya ya 16 jam juga sih. Ya, saya rasa kalau kita nggak mau pakai sahur, kita makan malam aja terakhir jam 10 Ya, dan kita buka puasa jam 6 sore. betul. Gitu Niat kan? sahurnya minum air putih aja gitu ya, Ya, Dok ya. jadi pasti lewat tuh 16 jamnya. Yes. Uh, ini ada pertanyaan lagi. Malam dokter dari Pak Wais ya. Kalau untuk dosis zinc berapa ya dok untuk anak-anak, dewasa, dan manula? Jadi kalau dosis zinc itu, jika kita ingin optimal untuk orang dewasa adalah 50 mg setiap hari. Ya, untuk anak-anak dibagi saja, Pak, berat badannya. Dan kalau untuk manula, jika sistem imunnya rendah atau katakanlah menderita COVID, itu bahkan harus mencapai 100 mg per hari. Gitu. Jadi saya memang menggunakan standar high dose nutrition karena kalau nutrisi yang kita dapatkan dosisnya ala-ala itu kurang efeknya. Sayang kan? Jadi Ya, kalau saya lebih baik kita dapat bonus awet sehat dan kalau kita kena COVID kayak Bu Ayan cepat sekali pulihnya ya Bu. ya. Saya 160 vitamin D kadarnya. Alhamdulillah ya. Jadi Ya. eh, kalau tidak ada dokter Widya di Better Life dan dokter-dokter lainnya mungkin kadar vitamin D saya nggak sampai 160 ya, tapi kalau karena sudah well educated dari awal gitu ya, jadi ya alhamdulillah waktu kemarin kena COVID itu seminggu saya langsung praktek lagi. Bu Ayen, saya Thank juga you. vitamin D-nya 160. Saya terkena Ya, COVID positif hanya 2 hari tanpa gejala. wah keren. Saya masih ada gejala sih, mungkin karena zinc dan lain-lain ya. Nggak apa-apa, ini kita pakai sebagai sarana untuk mengedukasi diri kita. Ya, ya, dan Ya, yang jelas sih memang berat badan ya, kita agak beda sedikit beda sama dokter Widya. Ini harus diperbaiki lagi. Oke, kemudian ada lagi pertanyaan dari siapa nih Bu? Ibu apa Bapak? Maaf ya. Malam dok, saya konsumsi vitamin D 5.000 IU tiap hari. Skor vitamin D sudah 94. Apakah dosis vitamin D diturunkan? apakah Ibu merasa perlu menurunkan? Jadi kalau saya, Bu, vitamin D saya 160. Saya tidak bilang semua orang harus 160 ya, tetapi karena pandemi ini belum juga tanda-tanda berakhir, di Indonesia kelihatan surut, nggak tahu beneran surut atau karena yang periksa cuma sedikit.
ya. Iya. Tapi yang jelas di Shanghai lockdown lagi saya dengar. Jadi artinya sebaiknya kita menjaga. Dan Betul. kalau ada di atas 100 yang menurut kebanyakan dokter itu adalah dosis toksik, saya tidak bilang itu dosis toksik. Karena kalau toksik itu sebenarnya 300. Jadi masih sangat jauh. Dan kalau ibu baru angkanya 94, kalau saya nih Bu, saya akan naikin jadi 100 ya. Jadi mungkin ibu perlu meningkatkan 10.000. Dan kalau sudah di atas 100 boleh ibu turunkan menjadi 5.000. Jadi kalau saya sendiri, kalau saya mau naik pesawat, saya akan konsumsi 50.000 gitu supaya saya tidak takut berdesak-desakan. Kemarin saya pergi muktamar ID kan juga ada 1.600 dokter ya. Kalau kita takut-takut ya mana mungkin kita nggak usah keluar rumah deh. Jadi akhirnya karena supaya saya tidak mau sakit, saya tidak mau menyusahkan diri saya dan orang lain, saya menjaga diri saya. Dan marilah keluar dari ketakutan ya, karena ketakutan itu Betul. yang menurunkan sistem imun kita. Ya, betul. Dan jadi membatasi aktivitas dan kinerja kita ya. Ya, Aktualisasi betul. diri juga semua jadi terbatas. So, mungkin saya juga sharing sedikit ya. Anak saya remaja, itu kan ya namanya anak remaja nggak bisa dilarang ya kadang-kadang. Ini nggak maunya masih mau ke mall kemana. Itu kalau dia lagi banyak ketemu teman-temannya atau aktivitas sekolah seperti kemarin itu harus wisata ke kampung-kampung itu juga dibekali 50.000 hari itu. 3 hari biasanya, one day before hari H dan sesudahnya itu saya kasih dia 50.000. Ini ada lagi, jika defisiensi zinc, konsumsi zinc suplementasi berapa lama ya dok? Tadi kan saya udah sebutkan, kalau kita konsumsi antara lain zinc, itu untuk sepanjang hayat. Jadi jangan dikira kita minum kayak obat batuk ya, udah nggak batuk kita nggak usah minum lagi gitu ya. Jadi kalau kita ingin sehat, semakin hari semakin sehat, apalagi semakin tua kita semakin kuat, ya tentunya kita harus mengonsumsi seterusnya. Kecuali kita lagi makan makanan yang kaya zinc dan bisa dimakan rutin setiap hari. Ya, oke. Terjawab ya teman-teman. Ada lagi barangkali yang mau bertanya, mau open mic langsung? Silahkan. Tidak ada? Memang tadi dari Dokter Widya itu sangat jelas sekali ya, urutan-urutannya itu sangat mudah dimengerti dan kayaknya kita cukup jelas dengan pemaparan beliau. Oke, tidak ada lagi? Oh, jelas dan mudah difahami. Oke, good. Thank you Bu Rati. Ada lagi dari Bu Maria, dari piramida yang ideal, buah yang disarankan adalah berries yang tidak banyak di Indonesia. Bisa diganti apa dok? Sayur juga tidak bisa dimakan segar semua. Ya, kalau buah yang banyak di Indonesia, saya memilih buah-buahan yang buah-buahan lokal ya. Buah-buahan lokal itu seperti eh, jambu ya. Kemudian ada buah salak ya. Jadi artinya kita tidak harus terpaku bahwa buah itu harus sama seperti apa yang ada itu. Jadi kalau katanya Ya. juga stroberi ya, kalau stroberi itu katanya kalau tidak dapat yang organik lebih baik kita tidak usah konsumsi. Jadi artinya Ya. kita juga kan nggak yakin ya ini stroberi yang mau kita makan organik atau tidak gitu. Jadi Mm-mm. lebih baik kita makan makanan-makanan yang jelas ada dan menjadi makanan asli kita. Ya, betul. Jeruk mungkin ya, jeruk. Varietas Jeruk jeruk di Indonesia tuh paling banyak di dunia. ya, Indonesia. jeruk juga kalau misalnya kita ingin Banyak yang membasahkan tubuh kita bukan dengan jeruk yang berasa manis. Jadi katakanlah jeruk nipis. Kalau pagi hari kita ingin sarapan, kita konsumsi jeruk nipis dengan air. Kalau terasa itu cukup asam, kita tinggal tambahkan madu sedikit. Dan itu akan menjadi obat sakit lambung buat mereka yang sering sakit lambung. Jadi jeruk nipis nah, ini akan meningkatkan produksi digestive enzyme alami. good. Wah, thank you. Ya, jadi yang buat sakit lambung, pagi-pagi masih udah begah perutnya, bisa dengan metode tadi ya, dengan jeruk nipis dan sedikit madu. Jangan kebanyakan madu ya, nanti Nanti gula jadi lagi. racun, jadi racun. Oke, ya.
Oke, ada lagi nih. Dok, minum vitamin D, zinc, dan magnesium, apa boleh barengan? Boleh. Jadi vitamin D itu harus dikonsumsi dengan lemak karena dia vitamin yang larut lemak. Nah, zinc itu dia meningkatkan energi. Jadi kalau kita ingin minum bersamaan boleh saja. Tetapi jika kita mengalami gangguan tidur atau insomnia, kita akan memilih mengonsumsi magnesium malam hari. Tetapi jika mereka memiliki kekurangan magnesium yang berat, kita bisa mengonsumsi magnesium bahkan hingga 3 kali sehari. Oke. Cukup jelas ya. Ini saya mohon maaf ya, ini Ibu Uwais apa Pak Uwais ya? Oke, cukup jelas. Selanjutnya, Ibu Maria, jeruk nipis dan airnya hangat atau air biasa ya dok? Ya, boleh saja hangat-hangat sedikit ya, Bu. Hangat sedikit itu bukan panas. Karena jika kita minum jeruk dengan air panas, vitamin C-nya itu mati. Jadi saya sering kali masuk restoran minta jeruk hangat, yang dapat adalah jeruk panas. Jadi kalau jeruk panas itu air asam aja kita minum ya, percuma gitu. Jadi hangat itu mendekati suhu kamar, ya. Ya. Oke. Ya, teman-teman, sepertinya cukup jelas. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Ini ada pertanyaan zinc pagi, siang, malam. Jadi Oh ya, ini baru ada lagi masuk. kalau zinc itu karena dia memberikan energi, sebaiknya pagi hari. Kemudian apakah sesudah makan? Ya, boleh sesudah makan. Boleh sudah makan ya. Tapi bagusnya sebelum makan apa sesudah makan sih dok? Gitu. Tapi karena zinc juga sebenarnya memiliki efek perlindungan terhadap lambung, ya. Jadi kalau mau dikonsumsi sebelum makan itu sebenarnya supaya penyerapannya lebih baik tanpa makanan, sebelum ada makanan. Jadi sebenarnya itu tidak masalah apa sebelum atau sesudah, mana yang senyamannya kita aja. Ya, teman-teman. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka mungkin kita bisa buka kamera, foto dulu bersama. Tidak apa-apa, masih kostum taraweh juga nggak apa-apa gitu ya. Yuk kita buka kamera, kita foto bersama ya. Bu Catherine pakai laptop? Saya pakai laptop. Saya matiin dulu recordingnya ya. Oke, boleh.